Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Nur Indasari dari kelas Ekonomi Syariah K IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pengenalan atas takhrij hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis. Pertama-tama, kita mengenal apa itu takhrij hadis terlebih dahulu. Takhrij hadis berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Nah, secara istilah, takhrij hadis diartikan sebagai penelusuran atas lokasi hadis dalam sumber-sumbernya yang asli yang menyebutkan hadis beserta sanadnya untuk kemudian dikaji kualitas hadisnya. Urgensi takhrij hadis. Yang pertama yaitu dapat menentukan hadis yang benar-benar otentik dari Rasulullah dan hadis yang validasi asosiasinya lemah atau dhaif atau yang tidak valid sama sekali atau maudhu. Lalu yang kedua, adanya sanad membuat penelusuran untuk mengetahui mana matan yang otentik dan mana matan yang palsu. Yang ketiga yaitu sebagai alat ukur penilaian kualitas hadis. Yang keempat, untuk menyikapi adanya kemungkinan kekeliruan dan kealpaan. Karena lupa dan keliru adalah sifat manusia yang dapat menimpa orang-orang terpercaya seperti para sahabat. Selanjutnya yang kelima, memperjelas matan dan untuk memastikan maksud dari ajaran yang terkandung di dalamnya. Lalu yang terakhir yang keenam, keprihatinan para ulama terhadap upaya pemalsuan hadis mendorong untuk membakukan kesohihan hadis dan proses penahrijan hadis. Perkembangan takhrij hadis. Pada awalnya, takhrij dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis dalam kitab atau literatur. Jika sudah mengetahui sumber berupa kitab atau hadis yang menyebutkan hadis itu beserta sanadnya, maka takhrij hadis terhenti. Ulama pada masa klasik, dimulai pada masa sahabat hingga abad 5 Hijriah belum mengenal takhrij. Mengapa demikian? Sebab banyaknya hafalan dan luasnya wawasan mereka akan hadis, serta tingkat kedhobitan para muhaddisin saat itu sangat tinggi. Nah, seiring perjalanan waktu, kajian hadis semakin surut dan penguasaan para ulama terhadap hadis juga berkurang, dan hafalan yang mereka miliki relatif sedikit. Para pengarang kitab disiplin non-hadis seperti fikih dan takrir seringkali menyebutkan hadis tanpa menyebutkan sanad atau mufaridnya sehingga kualitas hadis tidak dapat dipastikan. Sehingga beberapa ulama melakukan kajian lanjutan terhadap hadis-hadis tersebut dan menulis karya yang berjudul Kitab-Kitab Takhrij, yang pertama ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Belakangan ini, banyak ulama yang melakukan kajian takhrij terhadap kitab-kitab yang beredar di masyarakat yang tidak menjelaskan kualitas hadis tersebut, dan masih berlanjut hingga sekarang. Metode takhrij hadis. Yang pertama yaitu metode indeks nama sahabatnya. Digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Yang kedua, metode kata pertama dalam matan. Digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Yang ketiga, metode indeks kata. Digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Maksud kata kunci adalah kata dalam matan hadis tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Yang keempat, metode tematis hadis. Digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang dikaji. Kelima, metode berdasar kondisi matan atau sanad. Beberapa kitab atau literatur mengoleksi hadis yang memiliki kekhasan sendiri, bisa dalam sanad ataupun matan. Selain 5 metode tadi, terdapat 3 cara lagi yang bisa digunakan untuk menelusuri letak hadis, yaitu yang pertama, melalui penelusuran digital, lalu yang kedua, melalui internet, dan yang ketiga,
bisa bertanya kepada pihak yang dianggap bisa memberitahu letak hadis. Prinsip tahrij hadis. Terdapat 8 prinsip dalam tahrij hadis. Di antaranya, yang pertama yaitu tahrij bersifat mandiri atau istiqlal. Yang kedua, sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditahrij dipaparkan. Ketiga, sebuah hadis seringkali diriwayatkan lebih dari satu orang. Keempat, perlu diperhatikan substansi matan, variasi redaksional matan, kajian sanad, kajian kata-kata unik, dan lain sebagainya. Yang kelima, tahrij hadis dilakukan berdasar substansi matan hadisnya. Yang keenam, tahrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat. Yang ketujuh, penilaian seorang rawi merupakan ijtihad yang berdasar data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Yang kedelapan, standar ulama jarh wa ta'dil dalam menilai sesama perawi berbeda, sehingga perlu penelusuran lebih jauh ketika terjadi perbedaan pendapat. Manfaat tahrij hadis. Yang pertama, diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Yang kedua, diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga, diketahui kualitas hadis. Yang keempat, dengan membandingkan riwayat-riwayat yang ada, akan diketahui seperti arti kata asing, kondisi yang melatar belakangi, kondisi perawi hadis, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.